Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Regan Rayana dengan NIM 25501911150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai titrasi redoks, khususnya penetapan kadar besi 2 sulfat, hepatidrat atau FeSO4 7H2O menggunakan metode permanganometri. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan metode yang digunakan, prinsip percobaan reaksi yang terjadi, hasil perhitungan, serta pembahasan dan kesimpulan. Nah, selanjutnya metode yang digunakan adalah metode permanganometri, yaitu salah satu metode titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai larutan baku. Pada metode ini, KMNO4 berfungsi sebagai oksidator kuat dalam suasana asam. Ion permanganat akan mengoksidasi ion besi 2 atau Fe2+ menjadi Fe3+, sedangkan KMNO4 sendiri akan mengalami reduksi menjadi ion Mn2+. Metode ini dipilih karena memiliki telitian yang baik, mudah dilakukan dan tidak memerlukan indikator tambahan karena KMNO4 bertindak sebagai indikator sendiri. Titik akhir titrasi dengan mudah munculnya warna merah muda yang bertahan sekitar 30 detik. Nah, selanjutnya yaitu monografi sampel. Sampel yang dianalisis adalah besi 2 sulfat hepatohidrat dengan rumus kimia FeSO4 7H2O. Senyawa ini memiliki berat molekul sekitar 278 gram per mol. Secara fisik berbentuk serbuk atau kristal warna hijau kebiruan dan mudah larut dalam air. Dalam bidang farmasi, FeSO4 7H2O digunakan sebagai sumber zat besi untuk mengatasi atau mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Oleh karena itu, penetapan kadar yang sangat penting untuk memastikan mutu dan kualitas bahannya. Lalu selanjutnya prinsip percobaan. Prinsip percobaan ini didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi. Ion Fe2+ yang terdapat dalam sampel akan mengalami oksidasi menjadi Fe3+ oleh larutan KMNO4. Sementara itu, ion permanganat akan mengalami reduksi menjadi ion Mn2+ dalam suasana asam yang dibantu oleh penambahan asam sulfat. Volume KMN yang digunakan sampai titik akhir titrasi sebanding dengan jumlah Fe2+ dalam sampel, sehingga dari volume tersebut dapat dihitung kadar besi 2 sulfat hepatohidrat. Selanjutnya, reaksi pembakuan. Sebelum digunakan untuk titrasi KMNO4, larutan KMNO4 harus dibakukan terlebih dahulu karena larutan ini bukan merupakan standar primer. Pembakuan dilakukan menggunakan asam oksalat dalam suasana asam. Reaksi yang terjadi adalah 2 KMNO4 ditambah 5H2C2O4 ditambah 3H2SO4 K2SO4 tambah 2MnSO4 ditambah SOCO2 ditambah 8H2O. Pada reaksi ini, asam oksalat mengalami oksidasi menjadi karbon dioksida, sedangkan KMNO4 melalui reduksi menjadi Mn2+. Dari hasil pembakuan diperoleh netralitas KMNO4 yang selanjutnya digunakan dalam penetapan kadar sampel. Selanjutnya, penetapan kadar. Setelah netralitas KMNO4 diketahui, larutan tersebut digunakan menentukan kadar FeSO4 7H2O. Reaksi yang terjadi adalah 10 FeSO4 plus 2 KMNO4 plus H2SO4 5 Fe2SO4 3 plus K2SO4 MnSO4 plus 8H2O. Pada reaksi ini, ion Fe2+ mengalami oksidasi menjadi Fe3+, sedangkan ion permanganat mengalami reduksi menjadi Mn2+. Ketika seluruh Fe2+ bereaksi, kelebihan sedikit KMNO4 akan memberikan warna merah muda yang menandakan titik akhir titrasi. Selanjutnya kita akan menghitung hasil pembakuan. Nah, dengan rumus N permanganat N oksalat dikali V oksalat dibagi F permanganat yang terpakai. Nah, titrasi 1 itu N permanganat 0,1 dikali 10 dibagi 7,55 dari permanganat yang terpakai dengan hasil 0,132 N. Nah, untuk titrasi kedua itu 0,1 dikali 10 dibagi 7,6 yaitu dari yang permanganat yang terpakai sama dengan 0,131 N. Dengan itu rata-rata 0,132 hasil yang titrasi yang pertama ditambah hasil titrasi yang kedua dan terus dibagi 2 dengan rata-rata 0,3115 N.
Nah, lalu ke standar deviasi. Nah, standar deviasi dengan rumus sebagai berikut. Dengan 0,132 dikurangi 0,1315 dari rata-rata sama dengan 0,55 sama dengan 0,025. Dengan data yang kedua 0,131 dikurangi 0,1315 pangkat 2 min 0,05 hasil 0,0025. Dengan hasil standar deviasi 0,000707. 0,007 itu standar deviasi dari hasil pembakuan. Selanjutnya, perhitungan hasil penetapan kadar dengan rumus berat FeSO47H2 H2O di N KMNO4 dikali F KMNO4 terpakai dikali MR ferrosulfat dikali BF ferrosulfat dibagi 1000. Nah, untuk literasi 1 berhasil 0,131 dikali 12,25 dikali 278 kali 1 bagi 100 sama dengan 0,46 gram. Untuk literasi 2 itu 0,131 dikali 12,3 dikali 278 kali 1 bagi 1000 sama dengan 0,447 gram. Nah, untuk menghitung kadar berat dibagi volume yang dipipet dikali 100%. Untuk literasi 1 0,446 gram dibagi 10 dikali 100% sama dengan 0,0446%. Untuk literasi 2 0,0447 gram dibagi 10 dikali 100% sama dengan 0,0447%. Untuk rata-ratanya 0,446 ditambah 0,0447 dibagi 2 dengan hasil 0,4465. Nah, untuk standar deviasi itu 0,446 dikurangi 0,4465 ditambah 0,447 dikurangi 0,465 dibagi 2 kurang 1. Ya. Standar deviasi ini dengan hasil 0,000707%. Nah, selanjutnya kesimpulan dan pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan, metode permanometri dapat digunakan untuk menentukan kadar FeSO4 7H2O dengan cukup baik. Pembakuan KMN4 menghasilkan maritas rata-rata sebesar 0,1315 N dengan standar deviasi yang kecil sehingga larutan baku dinilai cukup akurat. Penetapan kadar menghasilkan rata-rata 4,465% dengan hasil titrasi yang konsisten. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa metode permanometri merupakan metode yang sederhana, cepat, dan memiliki ketetapan yang baik untuk analisis senyawa FeSO4 7H2O. Presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.